Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, para sahabat pembelajar dimanapun kalian berada. Semoga pada hari ini kita semuanya, baik diri kita, kemudian orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, dan juga teman-teman kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Nah, di dalam materi ini nanti kita akan membahas tentang yang pertama, Quran Surat Al-Isra ayat 32. Kemudian yang kedua, Quran Surat An-Nur ayat 2. Dan kemudian yang ketiga, kita akan menelaah materi yang terkait dengan larangan pergaulan bebas dan juga zina. Nah, sebelum kita memulai materi, akan Pak Fikri sampaikan terkait tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Berikut tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. 2. Menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai pengamalan Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis terkait. 3. Menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. 4. Membaca Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. 5. Mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 dengan fasih dan lancar. 6. Menyajikan keterkaitan antara larangan berzina dengan berbagai kekejian yang ditimbulkannya dan perangai yang buruk sesuai pesan Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Nah, anak-anak, berikut Quran Surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan mendekati perbuatan zina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Nah, lalu apa isi kandungan dari ayat yang baru saja dibaca? Jadi, Quran Surat Al-Isra ayat 32 berisi tentang larangan mendekati zina. Karena zina adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah. Nah, berikut ini contoh perbuatan mendekati zina sebagai berikut. Pertama, melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan norma dan agama, termasuk dalam hal ini adalah pacaran dan lain sebagainya. Yang kedua, mendekati tempat yang dapat merangsang timbulnya nafsu syahwat. Dan yang ketiga, melihat aurat dan menghayalkannya. Yang keempat, melihat film atau tayangan media yang mengundang syahwat. Dan yang kelima,
membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan nafsu birahi, dan lain sebagainya. Intinya, mendekati saja haram, apalagi sampai berbuat. Selanjutnya, Quran Surat An-Nur ayat 2 tentang hukuman bagi pelaku zina. Mari anak-anakku kita lafalkan secara bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين صدق الله العظيم. Mari kita lihat isi kandungan Quran Surat An-Nur ayat 2. Kandungan yang pertama, orang yang melakukan zina, perempuan atau laki-laki, hendaklah dihukum keduanya berupa dera atau cambukan sebanyak 100 kali. Hukuman bagi pelaku perzinaan akan memberi efek jera bagi pelaku itu sendiri ataupun bagi orang lain, untuk kemudian berpikir panjang apabila akan melakukan perbuatan yang serupa. Kandungan yang kedua, orang yang memberi hukuman terhadap pezina tidak boleh berbelas kasihan dalam melaksanakan tugasnya. Hendaklah ia konsisten dalam menjalankan agama atau aturan Allah, tidak boleh pilih kasih, merasa iba, atau sejenisnya. Dan kandungan yang ketiga, teknis pelaksanaan hukuman hendaklah disaksikan oleh sekelompok orang yang beriman, sehingga bisa memberi pelajaran tersendiri, baik bagi pelaku maupun bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa. Anak-anakku, ada beberapa dampak dari perbuatan zina. Yang pertama, mendapatkan laknat dan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kedua, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Yang ketiga, hisab yang jelek. Yang keempat, menyebabkan munculnya penyakit yang berbahaya. Yang kelima, nasab menjadi tidak jelas. Yang keenam, merusak martabat dan harga diri, serta mencoreng nama baik keluarga, dan lain sebagainya. Terakhir, hikmah larangan pergaulan bebas dan zina. Hikmah yang pertama, terjaga fitrah manusia yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Hikmah yang kedua, terjaga keutuhan silsilah keturunan. Hikmah yang ketiga, terhindar dari penyakit yang berbahaya seperti HIV/AIDS. Hikmah yang keempat, terjaga martabat dan kesucian para wanita, karena mereka yang paling dirugikan dalam perbuatan zina. Hikmah yang kelima, terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lain sebagainya. Baiklah, demikian materi yang bisa Pak Fikri sajikan. Semoga ada manfaat yang bisa kita petik dari materi larangan pergaulan bebas dan zina. Lebih baik mencegah daripada mengobati, lebih baik mengantisipasi daripada terlanjur
terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan. Semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua, para generasi muda, terhindar dari pergaulan bebas dan juga perzinaan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Barangkali itu yang bisa Bapak sajikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.